Bayangkan ternyata ada HP kelas menengah yang berhasil terjual lebih dari 30.000 unit cuma dalam waktu 1 hari di Indonesia. Ya, kita lagi ngomongin Poco X8 Pro Series. Halo sobat semua, balik lagi di channel Sorotan Gadget. Di bulan Juni 2026 ini, euforia Poco X8 series di Indonesia masih terasa banget. Banyak yang nyebut HP ini sebagai flagship killer yang paling sukses tahun ini. Tapi apakah suksesnya cuma modal hype peluncuran atau memang sebagus itu? Yuk kita sorot dan bedah tuntas dari segi teknis, desain, dan harganya. Tapi sebelum lanjut, bagi yang baru hadir di channel ini, jangan ragu untuk subscribe ya channel ini dan tekan tombol loncengnya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita markisor. Mari kita sorot bersama performa gacor dari Poco X8 series ini yang akhirnya mendapat julukan flagship killer. Oke, kita mulai dari alasan utama kenapa HP ini laku keras. Yang pertama, ditinjau dari performa teknisnya. Poco X8 Pro dibekali chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Sedangkan versi Pro Max-nya pakai Dimensity 9500S. Kedua chipset ini dibangun dengan pabrikasi modern yang membuat performa tinggi bisa dicapai dengan efisiensi daya yang tetap baik. Dalam prakteknya, apa artinya ini, Min? Artinya, membuka aplikasi terasa ringan, perpindahan antara aplikasi sangat cepat, editing video menjadi lebih nyaman, dan game berat bisa dijalankan dengan setting tinggi. Bahkan secara benchmark, performanya sudah berada di level yang biasanya kita temukan pada smartphone flagship. Untuk skor Antutunya bagaimana? Nah, ini sih sudah menembus 2 juta poin lebih. Tentu saja ini angka yang biasa dikuasai HP belasan juta rupiah. Sektor kamera Poco X8 series sebenarnya sudah membawa peningkatan performa yang sangat solid dibanding stereotypes ponsel gaming pada umumnya. Kamera Poco X8 Pro menggunakan sensor Sony IMX882, sedangkan versi Pro Max mengandalkan sensor Leica Fusion 600. Kedua sensor ini beresolusi 50 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilization untuk stabilitas foto dan video. Memang untuk sektor kamera dinilai praktis-praktis saja, karena hanya mengandalkan kombinasi dua kamera belakang, yaitu 50 megapiksel kamera utama plus 8 megapiksel kamera ultrawide, tanpa adanya lensa telefoto khusus ya sobat. Nah, sedangkan kamera depannya 20 megapiksel. Tapi tunggu, kamera utamanya ternyata memiliki aperture dengan bukaan f1.5. Ini jelas sangat besar di kelasnya. Hal ini membuat lensa menangkap cahaya jauh lebih banyak, menghasilkan foto malam hari ya dalam kondisi low light yang minim noise dan perekaman video 4K yang terang. Nah, kerennya lagi, kamera HP seri ini pun ternyata didukung fitur cerdas dari Xiaomi Hyper AI, seperti AI Cutout, In Painting, hingga fitur Ultra Snap yang mampu mengambil 120 foto beruntun tanpa kehilangan fokus untuk objek bergerak. Gokil kan sobat? Oke, sekarang bagaimana performanya kalau dibawa main game? Sekalipun main game berat dengan grafis rata kanan, semuanya dapat dilibas mulus tanpa stuttering. Ditambah lagi, layarnya sudah AMOLED 1.5K ya sobat. Refresh rate-nya 120 Hz dengan kecerahan 3500 nit, sehingga di bawah terik matahari pun layar ini tetap kelihatan sangat tajam. Dan yang paling gila adalah sektor dayanya. Di saat brand lain mentok di 5000 mAh, Poco mendobrak pasar dengan baterai 6500 sampai 7500 mAh untuk tipe X8 Pro. Sedangkan yang tipe X8 Pro Max itu berkisar 8500 sampai 9500 mAh. Dengan dipadukan pengisian daya 100 watt, main game seharian penuh bukan lagi masalah. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Dengan performa sebuas itu, manajemen suhunya lumayan menantang. Kalau kalian main game berat di ruangan tanpa AC dalam waktu lama, HP ini bakal terasa panas dan performanya sedikit turun atau throttling. Lantas solusinya bagaimana, Min? Hehehe. Ya, admin sih sangat menyarankan pakai fan color tambahan saja kali ya. Yang kedua, ditinjau dari evolusi desainnya. Dulu, Poco sering dikritik karena desainnya yang kelihatan plastik banget atau terlalu mencolok. Tapi di X8 Pro series ini, Poco melakukan lompatan besar. Mereka beralih menggunakan sasis frame metal aluminium
dan back cover kaca premium. Nggak cuma estetik, durabilitasnya juga naik kelas. Poco X8 Pro Series sudah mengantongi sertifikat ketahanan air dan debu IP68 dan IP69. Jadi kalau kalian nggak sengaja menjatuhkan HP ini ke air atau kehujanan di jalan, ponsel ini bakal tetap aman. Oh iya, meskipun baterainya berkapasitas monster, bodi HP ini tidak terasa tebal seperti batu bata. Rekayasa desainnya patut diacungin jempol karena tetap nyaman digenggam untuk penggunaan harian. Yang ketiga, ditinjau dari strategi harga. Sekarang kita masuk ke poin paling krusial, yaitu harga. Mengapa Poco X8 Pro Series bisa merusak pasar? Karena di saat harga komponen gadget global lagi naik, di tahun 2026, Poco Indonesia justru berani melepas varian terendahnya di angka 4,3 jutaan rupiah saja saat pre-sale. Di kelas harga 4-5 jutaan, biasanya kalian cuma dapat chipset kelas menengah standar dengan bodi plastik dan baterai 5000 mAh. Dengan hadirnya spesifikasi flagship di harga mid-range, rasanya sulit bagi konsumen untuk berpaling dari Poco. Nilai tambahnya lagi, Xiaomi melalui brand Redmi dan Poco sekarang Royal memberikan jaminan 4 kali pembaruan Android dan 6 tahun patch keamanan pada HyperOS 3. Jadi bila kamu beli HP ini sekarang, performanya masih akan tetap relevan sampai bertahun-tahun ke depan. Nah, kita sampai pada tahap kesimpulan. Apakah Poco X8 Pro Series layak disebut flagship killer sejati? Jawaban dari admin adalah ya. Keberhasilan penjualan mereka di Indonesia bukan cuma karena taktik marketing, tapi karena mereka berhasil memberikan apa yang benar-benar dicari konsumen, yaitu performa ekstrim, baterai badak, desain premium, dan harga yang masuk akal. Jadi, bukan sekedar gimmick kan kalau HP Poco X8 Pro Series dapat julukan flagship killer. Meskipun di bulan Juni ini harga promonya sudah habis dan kembali ke harga normal, HP series ini diprediksi akan tetap merajai pasar kelas performa untuk beberapa bulan ke depan. Tentunya selama kompetitor lain belum bisa menghadirkan penantang yang sepadan. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian salah satu orang yang ikut mengantri pas saat first sale tempo hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video sorotan selanjutnya.